Dimulai nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Bapak Agus Priyatno bisa dimulai. Silakan Pak Agus untuk mempresentasikan RPP-nya selama 5 menit. Silakan Pak Agus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Haryadi MPD, yang kami hormati Bapak Guntur Cahyono MPD. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, izinkan kami Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah nama saya Agus Priyatno, mengampu di SMA Negeri 1 Teras, alamatnya Beji, RT 2 RW 1, Andong Boyolali, yang di sini akan mempresentasikan RPP kami Bapak. Yang kami angkat adalah tema iman kepada hari akhir. Izin share screen Bapak. Dimulai yang pertama terkait identitas di RPP Bapak. Sekolah kami bertempatan di SMA Negeri 1 Teras, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12, semester ganjil. Materi pokok beriman kepada hari akhir, alokasi waktu pertemuan pertama 3 jam pelajaran 45 menit. Dengan kompetensi inti KI 1 sebagai berikut, KI 2 sebagai berikut, KI 3 sebagai berikut, KI 4 sebagai berikut, dan yang B adalah kompetensi dasar. Di situ saya tampilkan 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, dengan indikatornya adalah 331 menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua 332 memahami proses terjadinya hari akhir menurut ilmu pengetahuan. 333 memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir sesuai dalil naqli yang ada dalam nas. Dan 334 menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir. Sedangkan KD 4.3 yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Dengan indikatornya 431 menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Yang ketiga, tujuan pembelajaran atau yang ke-C adalah melalui model pembelajaran PBL serta pendekatan track ya, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, literasi, dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang makna beriman kepada hari akhir, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang proses terjadinya hari akhir menurut ilmu pengetahuan, peserta didik mampu memahami proses terjadinya hari akhir menurut ilmu pengetahuan dengan benar. Dan yang ketiga, setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang dalil-dalil naqli beriman kepada hari akhir, peserta didik mampu memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir sesuai dalil naqli yang ada dalam nas dengan benar. Dan yang keempat, setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang makna beriman kepada hari akhir, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang kelima, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir dengan benar. Yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rahmat dari saya dulu nggih. Yang pertama adalah menarik, saya tadi melihat tujuan pembelajarannya Pak Agus. Coba sebutkan, bacakan yang tujuan pembelajaran yang kedua Pak Agus. Oke. Kami bukakan dulu Bapak. Dalam kegiatan ceramah dan diskusi tentang proses terjadinya hari akhir menurut ilmu pengetahuan, peserta didik mampu memahami proses terjadinya hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Sekarang begini, kata memahami itu termasuk kata kerja operasional apa tidak Pak Agus? Memahami. Evaluasinya ya. Masuk Bapak.
apa nanti apa namanya evaluasinya bagaimana kalau memahami itu? Ketika nanti anak diminta untuk apa tuh menjelaskan makna beriman, maka anak ketika bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru itu, berarti itu bisa masuk dalam mengevaluasi memahami, Pak. Itu kan menjelaskan harusnya. Mampu menjelaskan proses terjadinya hari akhir, bukan memahami. Kalau memahami kan untuk dirinya, Nah, gitu. untuk dirinya sendiri toh. Ya, nanti diperhatikan kata-kata memahami itu Memahami. ya, memahami dan seterusnya itu perlu dioperasionalkan karena memahami itu hanya untuk dirinya, tidak untuk proses evaluasi. Coba Pak Agus sebutkan Oke, ABCD dari tujuan pembelajaran yang Pak Agus susun. Oke, mulai dari yang satu aja Bapak. Oke. Tujuan yang pertama aja. Salah satu saja ya, salah satu saja. Oke. Nomor satu Yang itu, Pak. salah satu ya. Yang pertama adalah tujuan yang pertama setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang makna beriman kepada hari akhir, yaitu C, Bapak, peserta didik A mampu menjelaskan C2 makna beriman kepada hari akhir B dengan benar D, Bapak. Ya, bagus. Ini apa namanya tentang makna itu tidak perlu. Jadi tentang makna setelah kegiatan ceramah atau diskusi atau dan diskusi peserta didik mampu menjelaskan gitu. Nah ini kan sudah tepat kalau yang nomor Satu. satu ini. Oh gitu, C. Ya begitu. Eh, Perlu dipahami satu-satu ya. Agus, untuk pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan kepada kami mengenai teori belajar yang Pak Agus pakai dalam menyusun RPP ini. Teori yang kami pakai adalah teori Bapak ini, Pak. Teori belajarnya apa? Yang kami gunakan teorinya adalah behavioristik, Bapak. Apa itu teori behavioristik? Bahwa sebuah teori yang dicetuskan oleh seseorang tokoh yang bernama Gengge, Enggak, Bapak. maksudnya teori behavioristik yang dipakai dalam RPP ini seperti apa maksudnya? Jadi ketika anak di sini yang diterapkan dalam RPP ini apa itu merubah tingkah laku anak yang tadinya supaya anak itu bisa menjelaskan bahwa beriman kepada hari akhir itu ketika tidak ditampilkan dalam kegiatan sehari-hari, maka nanti anak tidak dalam artian gini Bapak, apa tuh perubahan tingkah laku maksudnya. Jadi ketika anak nanti mempelajari materi ini, jadi anak itu diminta untuk nanti bisa secara mendalam itu bisa merubah tingkah lakunya dari yang tadinya tidak meyakini, jadi dia nanti bisa meyakini dalam pembelajaran ini, Bapak. Ya. Terus kemudian Pak Agus juga membuat LKPD ya. Iya, Bapak. Oke Pak. Kemudian coba sebutkan satu saja soal yang Pak Agus susun berkaitan dengan materi yang bermuatan HOTS soalnya. Berhubung yang materi yang kami ambil itu di sini terkait subtemanya adalah makna dan dalil, Bapak, sehingga kami membuat sistem apa itu soal hotnya seperti ini. Yang nomor 3 ini energi matahari dipancarkan ke angkasa. Ya kemarin ini mau saya berikan apa namanya ilustrasi seperti gambar gitu, tapi belum memungkinkan untuk bisa terselesaikan Pak untuk soal yang hot ini. Oke, ya.
Itu nanti di RPP 2 kalau nggak salah Bapak. RPP 2 atau RPP 3 nantinya. Oke. Kemudian media yang dipakai apa, Pak? Media yang dipakai. Media banyak Bapak. Berhubung di sekolah kami itu menggunakan Office 365, nanti bisa Google Form atau Google Drive, ya Google Drive untuk penyimpanan apa itu LKPD-nya bisa, dan nanti pula bisa menggunakan apa itu namanya media pembelajarannya pula nanti kita bisa menggunakan kalau di 365 itu ada namanya aplikasi namanya Sway. Jadi itu seperti kayak PPT tapi nanti lebih menarik Bapak. Oke. Apalagi Ya. PPT dan YouTube. Jadi kita membuat pembelajarannya dari PPT kita nanti kita ubah ke video, nanti kita upload di YouTube gitu. Ya. Ya, terima kasih. Bagus, Pak Agus. Bisa di stop screen-nya? Iya Bapak. Saya rasa cukup dari saya. Dilanjutkan Bapak Rahmat. Monggo, Bapak. Baik Pak Guntur dan Pak Agus. Pak Agus sudah menyiapkan kertas dan pulpen. Sampun Bapak. Oke. Saya minta dituliskan sepotong ayat Al-Quran saja. Nah, silakan ditulis basmalah dulu. Ya. Silakan ditulis basmalah dulu. Sampun Bapak. Oke, langsung ditulis, saya diktekan, langsung ditulis. Saya diktekan, langsung ditulis, nggih. Nah, ya, sudah siap, saya diktekan, langsung ditulis. Oke. Zalikal kitabula roiba fiih. Ya, maju dikit, Pak. Dimajukan, Pak. Ke kanan, ke kanan. Oke, zalikal kitabula roiba fiih hudalil muttaqin. Ya, baik Pak Agus, sudah cukup. Berikutnya tolong dibacakan ayat ini Pak Agus. Silakan, yang ini yang nomor 12 Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La im basatta Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bagaimana petunjuk itu kalau kita tidak tahu artinya? Ya. Pak. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda yang batil ini. Pak Agus, kalau guru PAI itu minimal ya berkali-kali lah baca artinya itu, tidak hanya Siap kayak Bapak. uang biasa itulah Pak Agus itu ya. Siap, Pak. Pak Harus Rahmat. beda ya. Oke. Orang biasa kata Quran sekali setahun wis hebat. Guru PAI itu ya kata artinya dengan artinya minimal setahun sekali gitulah Pak Oke. Agus itu. Siap. Ya, baik Pak Guntur cukup nggih Pak Guntur nggih. Monggo silakan. Pak Agus, Pak Rahmat. Untuk Pak Agus silahkan untuk closing statement untuk mengakhiri ujian pagi hari ini. Oke, Bapak penguji ujian komprehensif yang kami hormati, terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya terkait RPP ataupun kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah ini berkenan bagi saya dan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saya terkait supaya menjadi guru profesional Bapak. Terima kasih atas bimbingannya dan semoga apa yang Bapak berikan mendapatkan kami tidak bisa membalas apapun kecuali hanya bisa berdoa semoga panjenengan semua diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan dan rezeki yang manfaat. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.